wabarakatuh. Saya Anika Nuzul Hajar Yulia. Izinkan saya untuk berbagi cerita. Saya biasa dipanggil Bu Anik, seorang perempuan berusia 44 tahun, status menikah dengan seorang putra bernama Alif. Aktivitas rutin saya adalah pagi sebagai guru mengajar di RA Al-Qodar. Setelah berberes rumah sepulang mengajar RA, saya melanjutkan aktivitas mengajar di TPA Al-Qodar. Sehingga sudah 17 tahun saya mengabdi untuk mengajar di RA. Pertama menjadi guru RA, saya hanya mempunyai ijazah SLTA, tidak memiliki ijazah S1 yang linier berupa S1 PG PAUD. Saya tidak patah semangat untuk mengasah keterampilan mengajar. Yang saya lakukan diantaranya pengalaman mengajar TPA. Selanjutnya saya juga masuk organisasi IGRA dan mengikuti seminar, workshop, dan membaca buku. Tahun 2011, saya melanjutkan kuliah S1 PG PAUD di STKIP PGRI Jember dan lulus tahun 2015. Tahun 2021 mendapat kesempatan mengikuti PPG Guru PAUD Kemenang. Tahun 2023 mendapat kesempatan dalam program In-Passing Guru Kemenang. Tahun 2008 waktu awal berdiri RA Al-Qodar, di tahun tersebut pula saya menikah. 2 tahun kemudian saya melahirkan Alif. Yang qadarullah, Alif terdeteksi ABK, anak berkebutuhan khusus pada usia 3 tahun, yaitu berupa gangguan RM atau retardasi mental, keterbelakangan intelektual. Namun saya tidak menyerah, saya bertekad harus mengupgrade pengetahuan diri sendiri. Saya amati setiap tahun saya selalu menerima siswa RA dengan berbagai gangguan, mulai dari speech delay, slow learning, retardasi mental, sindrom Down, stunting, dan sebagainya. Sejak Alif terdeteksi sebagai ABK, maka pendidikan inklusi yang ramah anak ABK menjadi perhatian saya dan guru-guru Al-Qodar. Dimulai dari screening kemampuan anak sejak proses pendaftaran siswa baru. Kebutuhan konsultasi dan pendampingan dengan psikolog sangat penting, karena psikolog anak di Kabupaten Bojonegoro sangat jauh keterjangkauannya, maka saya mencari alternatif berkonsultasi kepada psikolog di Kabupaten Ngawi dan aktif dalam grup Yayasan Khusus Anak ABK, yaitu Yayasan Kasih Bunda Ngawi. Juga saya aktif mengikuti diklat, event, seminar yang berkaitan dengan ABK. Kemajuan era digital saat ini membuat saya tidak mau ketinggalan memanfaatkannya. Untuk mengelola screening, saya menggunakan aplikasi untuk screening gangguan stunting, RM, dan seterusnya. Menggunakan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, diantaranya GrowScan dan Stunting Care. Nilai baik yang ditanamkan bapak saya menjadi acuan dalam setiap langkah saya dalam menjalani kehidupan. Bapak tidak banyak berkata, namun langsung praktek nyata. Saya belajar dari laboratorium hidup yang Bapak ciptakan sendiri, sehingga sampai sekarang saya dapat mencatat dalam pikiran dan tingkah laku. Antara lain adalah nilai kemanfaatan diri orang lain adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Terbukti dengan semangat yang menyertai awal berdirinya RA Al-Qodar, yaitu berperan dalam mendidik dan memberi pondasi nilai-nilai agama Islam. Hal ini sejalan dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas yang diriwayatkan oleh Ahmad atau Broni dan Ad-Darqutni serta dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ini menekankan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kekayaan atau kedudukan, melainkan dari sejauh mana ia memberikan manfaat bagi orang lain. Kemanfaatan dapat berupa berbagai hal, seperti memberikan ilmu, bantuan, nasihat, sedekah, atau bahkan sekedar senyum yang tulus.
tidak tahu dari mana yang akan mengantarkan kita ke pintu surga. Maka teruslah berbagi ilmu, teruslah berbagi rezeki, berbagi kesempatan, berbagi waktu, berbagi tenaga, semuanya. Dewan Guru Al-Qadar juga saya tularkan spirit ini sejalan dengan moto Kemenang Ikhlas Beramal. Sangat memperhatikan kebutuhan dan kondisi siswa beserta wali murid. Nilai positif yang lain adalah kepedulian, empati kepada sesama. Saya sebagai guru selalu siap mendengarkan keluhan wali murid dalam forum parenting setiap bulan hari Jumat minggu terakhir. Selanjutnya saya selalu berusaha melakukan home visit sejak awal saya mengajar tahun 2008 sampai sekarang, hingga dapat dikatakan tidak ada siswa yang tidak saya ketahui sosok orang tuanya maupun rumahnya. Nilai yang selanjutnya yang ditanamkan oleh bapak saya adalah mencintai bumi, menghormati alam. Rawatlah alam, maka alam akan menghadiahkan segalanya kepada kita. Manfaatkan sesuatu dengan maksimal, tidak boros, dan berlaku suhud. Nilai ini saya aplikasikan pada kegiatan sekolah untuk mengajak wali murid, membuat taman, membersihkan lingkungan dengan kegiatan Jumat bersih dan kegiatan Jumat berkah, dengan mengenalkan makanan tradisional seperti getuk, sawut kepada anak-anak. Halaman belakang sekolah pun masih luas, maka lahan ini digunakan untuk menanam sayuran, buah, dan bunga. Daftar ulang siswa baru saya mengusulkan kepada kepala sekolah bukan dengan administrasi uang, tetapi mengumpulkan barang bekas, bunga, biji-bijian yang sudah dituliskan sekaligus pada buku tabungan sekolah untuk memperkaya ragam APE kegiatan sekolah. Nilai-nilai moral baik inilah yang perlu untuk disebarkan. Di samping itu kita ketahui bahwa dedikasi adalah esensi dari seorang pendidik sejati, yaitu semangat agar selalu berguna untuk sesama. Dua hal ini merupakan alasan mengapa saya mengikuti anugerah guru dan TEDx kategori guru dedikatif, di mana dedikasi artinya memberikan diri sepenuhnya untuk mencintai dan menjalani profesi, meskipun tantangan dan rintangan terus menghadang. Dedikasi ini tidak hanya tercermin dalam cara guru mengajar, tetapi juga bagaimana mereka mengurusi kesejahteraan moral, juga spiritual para siswa. Cita-cita saya yang ingin segera saya wujudkan diantaranya: 1. Memasifkan isu RA inklusif di Bojonegoro dengan mengadakan forum untuk mengupgrade kualitas guru RA dengan para psikolog sehingga konsultasi bisa dilaksanakan dengan maksimal. Yang kedua, membuat aplikasi screening yang lengkap untuk semua tipe gangguan pada anak. Yang ketiga, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah RA Al-Qadar berbasis alam, karena RA saya mempunyai sumber daya lahan yang masih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.